kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi Tuhan, ku ingini hanya Kau. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber uangku, Allah sumber uangku, Allah sumber uangku dan bagianku semuanya. Allah sumber uangku, Allah sumber uangku, Allah sumber uangku dan bagianku semuanya. Haleluya, mari kita siapkan hati kita di malam hari ini. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau berterima kasih atas setiap pertolongan-Mu yang sudah kami rasakan sampai hari ini, Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu, Tuhan. Kami boleh hidup di malam hari ini. Kami tahu, Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, jika kami berkata bahwa kami tidak berdosa, kami menipu diri kami sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam hidup kami. Tuhan, di malam hari ini kami mau mengangkat hati kami. Kami mau membawa hidup kami, Tuhan. Ini hidup kami apa adanya di hadapan-Mu, Tuhan. Kami tidak membawa kekayaan kami. Kami tidak membawa gelar kami, Tuhan. Ini kami apa adanya, Tuhan. Yang kami tahu hidup kami ada hanya karena belas kasihan dan anugerah, Tuhan. Dan di malam hari ini kami mau naikkan syukur. Manapun kami berada, Tuhan, di hari ini, di dalam room ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja. Kami mengundang kuasa-Mu mengalir terus dalam hidup kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada ketentraman, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Kami mau bernyanyi, kami mau menyembah, kami mau memuji. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur. Kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur.
yang berbuat dalam hidupku, di dalam rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna bagi dalam hidup kami, Tuhan. Nyatakanlah hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu. Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan, tak ada masalah, tak ada yang aku lewati, hatiku tak kenal, aku percaya kalau Yesus, Tuhan, harapan jiwaku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapa, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Aku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur dan yang sudah memberkati hidup kami Tuhan, hanya Engkau saja yang layak terima segala puji, yang layak terima segala hormat. Haleluya.
Katakan kami bangga punya seperti Engkau. Kami katakan kami sungguh bersyukur punya seperti Engkau. Jesus, haleluya, haleluya. Ini pujian kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Surga yang bumi sujud sembah kepadamu Tuhan. Engkau mari kami hidup oleh karena tiada semua karena kasih-Mu. Kami katakan di malam hari ini, bukan karena kuatan gagah kami, tapi semua karena murka-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Yes, kami mau bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih dahsyat dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan oleh karena itu, kata firman Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita, sepenuh hati kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kalau menara kota berlindungan,
Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Febri dan Christine yang sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan pada hari ini. Dan sharing kita pada hari ini saya ambil dari khotbahnya Pastor Craig pada ibadah yang hari Minggu barusan ini. Topik yang diberikan adalah ketika kita terlalu sibuk untuk dapat melakukan apa yang penting, gitu. Jadi kita sedang dalam seri khotbah A Better Way. Jadi bagaimana kita dapat menemukan cara untuk menjalani hidup dengan lebih baik dalam menjalani hidup kita dengan meneladani Yesus. Ya, di awal sharing ini saya mau mengquote apa yang dikatakan Pastor Craig dalam khotbahnya minggu ini. Pastor Craig bilang begini, segala aktivitas yang kita lakukan hari ini adalah total dari peningkatan bertahap apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan hari ini adalah total aktivitas dari peningkatan secara bertahap apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi tanpa kita sadari, kita akhirnya seperti melakukan aktivitas yang terlalu banyak dalam waktu yang terlalu cepat, gitu. Sampai akhirnya kita mulai berpikir, Pastor Craig bilang begini, apa ada yang saya lewatkan? Karena sepertinya saya tidak bisa lagi, gitu, ngapa-ngapain. Saya nggak mampu lagi. Saya tidak punya cukup waktu lagi untuk dapat melakukan aktivitas yang seharusnya saya lakukan. Apakah hidup ini seharusnya memang seperti ini, gitu, ya? Kemudian dia quote bilang begini, bagaimana kalau ternyata musuh terbesar untuk hidup yang kamu impikan, untuk apa yang kamu inginkan, ternyata adalah hidup yang sedang kamu jalani sekarang. Ya, ini juga sudah diterjemahkan oleh Pak Wianto. Terima kasih yang sudah dibagikan kepada teman-teman semua di grup WA. Ya, kita jadi nggak punya banyak waktu lagi untuk menikmati waktu bersama keluarga, menikmati waktu bersama orang tua, bersama suami, istri, anak-anak kita. Ya, nggak punya waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ya, bukan cuma sekedar chat, tapi berbicara dari hati ke hati. Ya. Kemudian kita juga lagi kesulitan untuk punya waktu bersekutu dengan teman-teman yang seiman, karena memang sudah nggak punya waktu lagi, gitu. Aktivitas kita terlalu banyak. Markus pasal 2 ayat yang ke-14, saya baca firman Tuhan bilang begini, kemudian ketika Yesus berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Markus pasal 2 ayat 14. Ya. Jadi dalam Alkitab, kita itu nggak pernah baca Yesus terburu-buru, Yesus tergesa-gesa berjalan atau berlari dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Yesus itu selalu tenang, dia selalu terencana, sesuai dengan waktunya, ya, perfect timing, gitu. Orang yang ngikut dia, ya, juga harusnya seperti ini dalam hidupnya. Itu kata Pastor Craig. Kita harusnya bisa tenang, kita harusnya bisa terencana, kita harusnya sesuai waktunya, gitu. Ya, Matius 11 ayat 28 bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, Yesus menunggu selama 30 tahun sebelum dia memulai pelayanannya. Bahkan setelah menunggu 30 tahun, dia itu masih mengambil waktu puasa 40 hari di padang gurun.
dia itu nggak terburu-buru untuk langsung terjun melayani, langsung melayani. Walaupun menurut pandangan kita, dia bisa lakukan itu. Ya, dia bisa lakukan kapanpun dia mau. Nggak harus nunggu 30 tahun, nggak harus puasa 40 hari. Langsung aja kalau mau melayani. Ya, dia Tuhan. Gitu. Tapi kita nggak ngerti isi hatinya Tuhan. Dia pengertian pikirnya Tuhan itu seperti apa. Namun yang saya lihat bahwa Yesus sebenarnya sedang mengajarkan kita bagaimana untuk kita tidak tergesa-gesa, mempersiapkan diri dengan baik, mengatur segala sesuatu dengan baik sebelum kita akhirnya terlibat dalam pelayanan. Gitu. Ya. Kemudian di Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56 itu ada sebuah cerita mengenai seorang yang bernama Yairus. Yairus anaknya berusia 12 tahun dan hampir mati. Yairus waktu itu dia cepat-cepat, begitu terburu-buru mencari Yesus, ketemu dengan Yesus. Dia mendesak Yesus, "Guru, anakku hampir mati, tolong." Gitu. Dia begitu terburu-buru karena dia takut Yesus akan terlambat nolong dia. Yesus akan terlambat nolong anaknya. Saat Yesus sedang berjalan menuju ke rumahnya Yairus, ada seorang wanita menyentuh jubah Yesus. Itu di Lukas pasal 8 bilang. Yesus berhenti dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Gitu. Yesus masih sempat ngurusin hal yang lain. Pada saat Yairus berpikir Yesus harusnya cepat-cepat, harusnya tergesa-gesa, harusnya buru-buru. Karena ini ceritanya nyawa, ada yang hampir mati. Saat semua proses ini terjadi, ada orang datang dan bilang, "Yairus, anakmu sudah mati." Tapi Yesus cuma bilang gini sama Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Yesus itu nggak pernah terburu-buru, dan tetap saja anaknya Yairus selamat, saudaraku. Yang saya dapatkan begini, pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Pertolongan Tuhan akan selalu sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Kita kadang jadi orang Kristen itu mewek-mewek nih, pikirnya kita bisa membuat Tuhan kasihan dengan keadaan kita. Ya, saya selalu mengingatkan anak-anak muda yang saya layani, kalau Tuhan mengatur prioritas dalam menolong kita, kita yang hadir pada hari ini mungkin tidak akan masuk dalam 10 besar prioritasnya Tuhan. Kalau Tuhan itu nolong menurut yang masalah yang terbesar dulu nomor 1, kemudian yang kedua terbesar, ya saya pikir kita nggak akan masuk di 10 besar, saudara. Tapi puji Tuhannya, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan tolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Dia nggak pernah tergesa-gesa. Dia nggak pernah buru-buru. Markus pasal 11 ayat 1 itu bercerita mengenai bagaimana Yesus akan masuk ke Yerusalem. Ya, Yesus akan masuk ke Yerusalem. Dia nyuruh 2 muridnya dengan pesan gini, "Pergi ke kampung yang ada di depan kamu itu. Terus pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan lihat ada seekor keledai muda." Nah, saya waktu Pastor Craig share mengenai keledai ini, saya sempat mikir, Yesus kan akan masuk ke Yerusalem. Pada saat itu Yesus sebenarnya punya banyak pilihan hewan apa saja yang dia bisa pakai waktu itu. Mungkin pakai kuda, mungkin yang kuda yang berwarna putih supaya kelihatan megah, yang tinggi besar gitu ya. Kalau pemikiran saya, mungkin dia juga bisa memakai gajah kalau dia mau, karena dia kan Tuhan, dia bisa ngatur segala sesuatu. Atau mungkin dia pakai unta, ya. Kalaupun mau pakai binatang, mungkin nggak cuma 1 ekor, mungkin dia pakai bisa 100 ekor sekaligus supaya kelihatan megah gitu loh. Tapi itu pemikiran kita manusia. Yesus pada waktu masuk ke Yerusalem, dia hanya memilih 1 binatang, dan binatang itu pun keledai muda. Dan kita semua tahu kalau keledai itu bukan hewan yang cepat. Ya, saya belajar latar belakang keledai, dia sebenarnya punya kemampuan untuk bisa bergerak dengan lebih cepat sebenarnya keledai. Dia hanya tidak ingin ada beban gitu di pundaknya. Itu keledai. Ya, tapi Yesus bilang cari keledai, ada keledai di situ, ambil bawa ke sini. Ya, dalam hidup kita, sebagian besar dari kita terburu-buru mengejar dunia, yang pada akhirnya sesungguhnya akan tetap membuat kita merasa kosong, walaupun kita capai apa yang kita kejar itu. Alkitab bilang gini, apa gunanya seorang punya seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Kita sebenarnya bukannya tidak punya waktu untuk hal-hal penting untuk dilakukan, tapi pilihan kitalah yang menentukan.
kita akan selalu punya waktu untuk melakukan yang kita pilih untuk kita lakukan. Ya. Jadi solusinya, Pastor Craig juga sempat bilang gini, solusinya itu bukan lebih banyak waktu, bukan more time, melainkan lebih banyak pada hal-hal yang Anda utamakan. Apa yang Anda utamakan dalam hidup Anda, lakukanlah itu. Karena pilihannya itu ada di tangan Anda, di tangan kita semua. Nah, jadi bagian teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti ibadah Life Church secara online, Pastor Craig juga sempat membagikan statistik mengenai bagaimana orang pada umumnya menggunakan waktu mereka. Kalau untuk di media sosial, rata-rata orang menggunakan waktu 706 jam. 706 jam per tahun ya untuk media sosial. Atau kalau hitungannya orang-orang yang kerja 8 jam sehari, ya Anda menghabiskan 4,5 bulan dalam waktu 1 tahun untuk sosial media. Itu statistik rata-rata ya, walaupun tidak berlaku untuk semua orang. Itu statistik rata-rata. Kemudian waktu yang kita gunakan untuk nonton televisi, untuk nonton telenovela, untuk nonton Netflix, untuk nonton film Korea, dan lain sebagainya, rata-ratanya itu mencapai 2.737 jam per tahun. 2.737 jam per tahun. Nah, kalau untuk bermain game, ketika seseorang mencapai usia 21 tahun, rata-rata orang yang mencapai usia 21 tahun, dia sudah menghabiskan waktu 10.000 jam bermain game. Ya, jadi bayangkan apa yang dapat kita lakukan dengan jumlah jam yang digunakan untuk hal-hal yang disebutkan tadi. Ya, saya baca lagi quote-nya. Bayangkan bagaimana kalau ternyata musuh terbesar untuk hidup yang kamu impikan, untuk hidup yang kita impikan saat ini, ternyata adalah hidup yang kita sedang jalani sekarang. Bagaimana kalau ternyata musuh terbesar untuk hidup yang kamu impikan, ternyata adalah hidup yang sedang kamu jalani sekarang. Hukum yang terutama dan utama, inti utamanya berbicara mengenai kasih. Bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kasih itu tidak akan pernah terimpartasi dengan baik kalau kita sedang buru-buru. Kasih itu tidak pernah tersampaikan, rasa cinta kita kepada seseorang atau kepada orang lain tidak akan pernah tersampaikan dengan baik kalau kita sedang buru-buru. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kita sedang makan malam dengan orang yang kita cintai, lalu kita bilang, ayo cepat makan, saya masih ada urusan yang lain. Nah, pertanyaannya apakah itu yang namanya mencintai? Atau mungkin Anda seorang pemimpin di gereja, melayani konseling pastoral. Orang yang dikonseling sedang curhat mengenai masalah yang dia alami. Ya, tapi kita terus-menerus bilang ke dia, ayo cepat selesaikan ceritamu, karena masih banyak yang harus saya lakukan. Saya yakin orang yang dilayani tidak akan merasa dicintai, tidak akan merasa diperhatikan. Definisi kasih, bahkan yang disampaikan Paulus, kasih itu yang paling pertama adalah sabar. Kasih akan selalu membutuhkan waktu, saudaraku, teman-teman. Jadi ketika kita berdoa pagi atau berdoa malam untuk bersekutu dengan Tuhan, dan kita begitu tergesa-gesa, maaf kalau saya harus bilang, that's not love. Itu bukan cinta. Ya. Ini yang bisa saya sharingkan secara singkat pada hari ini untuk bisa kita renungkan bersama. Hari ini kita akan bagi ke kelompok-kelompok kecil. Mungkin bisa dibagi jadi 3 kelompok aja ya kali ya. Dibagi jadi 3 kelompok atau mungkin dibagi jadi 2 kelompok karena yang hadir kita berenam. Ya, ada 3 pertanyaan yang akan kita saling share pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat saya tergesa-gesa hari-hari ini? Apa yang membuat saya tergesa-gesa hari-hari ini? Pertanyaan yang kedua, apa yang saya lakukan saat ini yang memakan waktu banyak, ya, memakan banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan hal penting lainnya dalam hidup saya.
apa yang saya lakukan saat ini yang memakan waktu banyak, yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan hal penting lainnya bagi hidup saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang dapat saya lakukan dengan waktu tersebut dari jawaban yang di nomor 2. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin itu. Dan kita mungkin bisa break rooms. Ini mau dibagi berapa, Bu Friska? Mau dibagi 2 rooms atau 3 rooms? Eh, Bagaimana? Mungkin 2 aja ya, Pak ya, supaya 3. Iya, boleh. Iya, boleh. Oke. Ya, oke. Akhirnya kita berdua nih Bu Helen yang share. Gak apa-apa. Salam kenal juga. Akhirnya Salam ketemu. kenal. Baru kali ini kita bertatap muka ya. Iya. Biasanya kan chatting-chattingan aja gitu di grup. Iya. Jadi Pak Reza domisili di Manado ya? Iya, di Manado. Oh, sama dengan Ibu Friska dong ya? Iya. Kalau Bu Friska di kota Manadonya, kalau saya di Bitung, 40 Oh, km dari Manado. jadi kita Kalau diskusi pakai bahasa Manado, Jo. oh, boleh, Asli enggak apa-apa. Manado. Oh, asli Manado, Bu Helen. Ah, Hmm. banyak teman juga di Bitung. Oh, gitu. Kepikir Jadi dari Papa Mama orang Manado ya, Bu Helen ya? Mama orang Gorontalo, Papa orang Manado. Oh, Ya, Iya. ya, ya. TNOU berarti ini, TNOU. Ah, no, uno, siapa le? Kalau Pak Reza asli juga di sana kah? Ya, asli. Papa Oh, Sangir, Mama Siau. oh, oke. Campuran. Kalau Ibu Friska kan asli Batak. Batak. Friska. cuma dikirim ke Manado ya. Iya. Seru-seru. Kalau Bu Helen sekarang pelayanannya gimana, Bu Helen? Di Saya gereja? pelayanannya dari rumah saja, Pak. Saya pelayanannya banyak. Pelayanan Wih, mantap online, dong. penerjemahan, terus saya juga bantu kalau penerjemahan saya dengan YouVersion awal-awalnya dengan YouVersion, terus sekarang dengan Love God Greatly menerjemahkan bahan-bahan pedalaman Alkitab dalam bahasa Indonesia dan bahasa Manado. Oh ya. Ya, nanti nanti saya share lah linknya, terus kalau Bapak sama Ibu Friska perlu silakan download, itu free, bisa download, bisa share dengan gereja, fotokopi perbanyak, dibagi-bagi, silakan, itu disediakan untuk dipakai. Terus kalau dengan YouVersion sih awal pertama kali ya, dengan YouVersion awal-awalnya pelayanan yang Tuhan bukakan gitu ketika saya pindah ke sini. Kalau di YouVersion ada itu nggak? Ada planning masukin bahasa Manado ke versi Alkitabnya nggak? Sedang dalam pembicaraan. Ya. Mantap. Sudah ada Alkitabnya, Alkitab ada, karena saya juga koneksi dengan para penerjemah. Kita awal-awalnya sih dengan Wycliffe Bible Translator. Awal pelayanan, terus kami resign, tapi kami tetap jadi kayak advocate lah untuk mereka, jadi suaranya mereka di mana-mana gitu kan. Terus udah gitu tetap koneksi teman-teman yang ada di pusat penerjemahan di Tomohon, mereka sudah koneksi langsung dengan Wycliffe gitu. Nah, untuk bahan-bahan PA saat ini cuma ada tersedia dalam bentuk PDF aja dulu untuk bisa di-download dari website. Nah, karena pembicaranya karena bahasa Manado itu bahasa suku ya. Bukan. Nah, YouVersion sekarang ini mereka masih fokus dengan bahasa nasional untuk di seluruh dunia, untuk bahasa nasional. Untuk dialek mereka sedang dalam diskusi bagaimana gitu. Ada platform yang lain lah
untuk bisa kami gunakan. Saya sedang diskusi dengan mereka untuk bagaimana bahan-bahan PA ini bisa ada di aplikasi juga gitu. Nah, tetap tolong terus didoakan karena proses kan panjang ya. dari atas sampai ke bawah. Kita di food chain-nya kita paling bawah gitu. Gitu istilahnya, kita bisa push gitu, tapi untuk dari mereka lah yang menentukan gitu kan. Apakah karena dialek bukan cuma 1-2 kan, Iya, betul. berjuta-juta gitu dia. Kalau mereka taruh satu dan yang lain-lain juga akan mau gitu. Jadi apa ya namanya, efektif untuk aplikasi nanti akan lebih besar gitu, akan lebih berat untuk orang buka aplikasi kalau terlalu banyak. Gitu. Tapi puji Tuhan lah sekarang Indonesia udah ada di aplikasi, bisa dicari aplikasinya, apa bahan-bahan PA-nya dalam bahasa Indonesia. Gitu. Terus kami juga pelayanan misi juga 2 tahun sekali balik ke Indo, ke Manado, ke daerah-daerah di sana dengan Andres Pantau, kenal kan? Oh iya, Ya, saya kami pernah sekolah misi juga di tempatnya Kak Andreas, lintas budaya ya. Oh iya. Kami kerjasama dengan yayasan mereka di sana untuk mobilisasi, counseling, training. Nah sekarang coaching untuk pekerja-pekerja lapangan, kami coaching mereka dari rumah gitu. 2 minggu sekali lah kami ada pertemuan gitu. Ya memaksimalkan waktu daripada duduk nonton drakor. Iya betul. Ya kita mulai diskusi yang pertanyaan kita aja ya, boleh ya, nggak apa-apa. Tapi nanti sambil kita sambil jalan kan udah mulai saling kenal, sambil nanti kita catch up lah, gimana. Nah hari-hari ini apa? Ada nggak hal-hal yang membuat kita lagi tergesa-gesa gitu sekarang? Mungkin Bu Friska dulu atau? Kalau saya, ini kan lagi masuk doa puasa 21 hari. Jadi dalam setiap tahun kami ada doa puasa 21 hari itu 2 kali, di awal dan di pertengahan tahun. Nah, jadi memang saya memang waktu-waktu ini, jadi memang firman Tuhan yang dibagikan Pastor Craig ini memberkati ya dari minggu lalu itu kan tentang way gitu ya. Karena kita lebih sering kan bicara truth gitu dan kayaknya memang benar sih ke saya banget gitu. Kayak saya kan orangnya lebih yang ke truth gitu kan. Pokoknya harus benar aja gitu. Caranya kadang-kadang saya yang kurang memperhatikan gitu. Nah, menyambung lagi ke sekarang ini, jadi saya bersyukur jadi kayak merasa juga iya Tuhan benar-benar harus udah on the track tapi kayak lebih di way-nya itu lebih diinin lagi gitu kan, lebih menikmati hadirat Tuhan, lebih spend waktu untuk hal yang penting kan gitu. Kadang-kadang kita suka komplain, aduh nggak ada waktu, cuman sebenarnya tinggal milih aja kan mana yang penting. Nah sekarang tuh memang saya lagi belajar milih yang penting gitu kayak tadi itu kan ada Pak Reza juga ada singgung yang udah disampaikan itu kan banyak sekali waktu di sosial media, di Netflix gitu kan. Nah, saya juga kan banyak gitu loh waktu itu. Memang saya pilih udah untuk kayak me time-nya saya, cuman saya pikir iya nggak apa-apa juga ini waktu untuk lebih banyak memilih hal-hal yang penting daripada hal-hal yang seperti itu tadi. Bukan itu nggak bisa dilakukan, cuman momennya kadang-kadang kita suka pikir kayak nggak ada waktu, padahal kita milihnya yang nggak benar gitu. Jadi saya benar diberkati dengan topik minggu ini dan memang saya juga lagi memilih hal-hal yang penting buat saya lakukan daripada hal-hal yang kayak saya ingin lakukan. Ya, dari saya sih begitu Pak Reza dan Bu Helen. Benar-benar kayaknya minggu-minggu ini kayak relate banget gitu yang disampaikan sama Pastor Craig. Dan juga yang di treadmill itu kan si istrinya gitu. Kita tahu kalau treadmill kita itu kalau kita pace-nya nggak kita kuasain itu kan membahayakan gitu. Iya. Mungkin itu kalau dari saya. Kalau kita kan biasanya itu apa? Tuhan bawa semakin hari yang Tuhan percayakan itu terus terang kan semakin banyak tuh. Gitu. Nah, kalau kayak Bu Helen nih sekarang, gimana caranya Bu Helen untuk ngatur waktunya itu loh?
gitu, supaya kayak misalnya kita kan pelayanan tapi jangan sampai keluarga terabaikan juga, seperti itu. Kalau Bu Helen ngaturnya gimana? Kalau saya depend on kalender dan reminder karena ada saya kalender di digital reminder gitu, jadi ada time slotnya. Mungkin kalau sekarang kan apalagi udah masuk sekolah ya, udah masuk sekolah, terus udah kegiatan sport lah, ekstrakurikuler lah, pokoknya setiap hari itu ada gitu. Jadi kalau saya di rumah kan, kerja dari rumah gitu, pagi saya ada slot 2 jam. Pertama itu saya minum kopi, baca buku, nonton TV, pokoknya itu 2 jam pertama gitu. Karena untuk stimulasi, karena kita harus mengenal diri sendiri juga ya, gimana untuk energize diri, stimulasi diri, untuk encourage diri sendiri gitu ya. Termasuk duduk, baca firman, jurnal. Setelah itu 2 jam, terus nanti saya ada apa, pakai reminder gitu. Saya timer 2 jam untuk duduk menerjemahkan Love God Greatly gitu. 2 jam saya fokus 2 jam. Terus udah gitu kan lunchtime saya juga time slot gitu. Udah gitu saya lanjut dengan YouVersion gitu. Jadi kalau terus jam 3 udah harus siap-siap jemput anak. Habis jemput anak, bawa mereka soccer practice lah, running practice lah, terus belum lagi dinner kan. Nah, terus saya juga harus bagi tugas dengan suami gitu. Nah, kalau suami dia yang pulang kerja harus ke rumah mamanya lah, terus dia kadang-kadang dia yang masak di rumah. Terus udah gitu saya yang bersihin dapur. Jadi kalau saya bagi waktunya gitu sih. Tapi jujur aja ya, kalau ketika kita melihat hari ini, saya ada 12 to-do list, udah capek gitu. Kayak belakangan ini rasanya udah panic attack dulu. Ada 12 gitu, can I do this gitu. Jujur aja Pak, at the end of the day gitu ada 5 atau 6 yang nggak kecek gitu. Oke, I can do this tomorrow. Jadi di top list itu kayaknya mana yang harus diselesaikan, yang harus hari ini selesai gitu. Jadi itu membuat saya juga merasa tergesa-gesa setiap hari, sekalipun kita ada pengaturan seperti itu. Nah, ilustrasi pacingnya itulah yang harus, terkadang kita harus slow down. Nah, summer kemarin saya memang ambil 2 bulan itu off gitu, like off, benar-benar off, nggak ngerjain apa-apa. Maksudnya nggak pelayanan, nggak memikirkan saya harus making craft, saya harus kerja di perusahaan ini, saya harus buat project ini, saya harus pelayanan di organisasi ini gitu. Saya udah saya udah bilang ke mereka bulan Juni saya mau off, Juli, Agustus saya off gitu, 2 bulan total gitu. Jadi hanya dengan keluarga di rumah, camping, recovery dari surgery, 2 surgery saya juga gitu. Jadi benar-benar fokus gitu. Nah, kalau untuk me time itu kadang-kadang me time itu bisa jadi jebakan juga gitu. Gitu. Kalau buat saya lebih saya tempting gitu untuk me time terus gitu setelah 2 bulan gitu kan, enak gitu, nggak ngapa-ngapain gitu kan, refreshing gitu. Tapi untuk getting back on the wagon, kalau orang sini bilang getting back on the wagon, untuk kembali lagi dalam track itu harus push gitu. Nah sekarang 2 minggu pertama ini saya pushing myself untuk kembali lagi ke track, fokus untuk pelayanan, fokus untuk pekerjaan, fokus untuk keluarga, fokus untuk sekolah anak-anak, fokus untuk ekstrakurikulernya anak-anak gitu. Jadi keeping my pace dengan hari-hari itu harus kayak exercise juga gitu. Kita harus membuat diri kita melakukan gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya, oke. Kalau yang challenge kita ya, biasanya kan kita ini orang-orang yang aktif melayani gitu. Dan pelayanan kita juga nggak cuman kayak misalnya dalam seminggu cuman sekali 2 kali aja gitu. Nah, yang saya renungkan selama ini adalah
bagaimana kita punya waktu untuk bisa beristirahat. Nah, ini yang saya tangkap dari sharingnya Pastor Craig. Waktu kapan kita beristirahat, waktu kapan kita bekerja, gitu. Kalau saya sendiri memang lingkungan kerja saya itu, saya bisanya mulai kerja dari jam 10 malam. Dan setelah anak-anak sudah tidur semua, karena ketika istri bekerja, anak-anak itu kan biasanya di rumah, kita main bareng lah, apa semua kita aktivitas rame-rame gitu. Nah, dan biasanya setelah anak-anak tidur baru bisa bekerja gitu, bisa fokus, nggak terganggu. Dan challenge saya itu adalah waktu untuk beristirahatnya itu akhirnya jadi nggak teratur gitu. Karena kadang kerjanya bisa sampai 2 subuh, 3 subuh, kadang sampai jam 5 subuh gitu. Dan itu benar-benar challenging banget gitu. Challenging banget. Dan ini juga jadi satu perenungan buat kita bersama. Jadi suatu perenungan buat kita bersama supaya gimana kita punya waktu untuk bisa beristirahat. Kita fokus sama keluarga, kita fokus sama pelayanan, kita fokus sama pekerjaan kita, sama aktivitas kita yang lain-lain. Tapi kita juga perlu belajar untuk fokus bagaimana kita rest in the presence of God, beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Bukan berbicara sekedar tidur aja secara fisik, tapi bagaimana kita meluangkan waktu kita dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak tergesa-gesa dengan Tuhan. Ya, mungkin itu yang bisa saya juga share secara singkat. Ya, kita join dengan grup bersama untuk sekaligus kita closing. Ya. Oke, thank you Pak Reza. Oke, terima kasih Bu Friska, Bu Helen. Oke, sudah join semua. Jadi gimana sharing hari ini, teman-teman? Saya berharap semuanya merasa diberkati, ya, dengan pujian dan penyembahan juga dari awal, doa yang sudah dipimpin oleh Bu Helen, kemudian pujian dan penyembahan oleh Febri dan Christine. Terima kasih, kalian berdua luar biasa. Kemudian firman Tuhan juga yang kita sudah dengarkan, dan kemudian sharing di kelompok yang masing-masing, kelompok kecil. Ya, saya percaya dampak dari yang kita lakukan pada hari ini itu tidak hanya untuk hari ini saja, tapi untuk hari-hari ke depan ketika kita menjalani kehidupan, meneladani Yesus, meluangkan banyak waktu untuk beristirahat di dalam hadirat Tuhan, tidak tergesa-gesa dengan Tuhan. Kemudian kita juga punya kemampuan untuk bisa mengatur waktu dengan baik, mana yang penting yang harus kita utamakan untuk kita lakukan. Ya, puji Tuhan, minggu depan kita akan kembali sama-sama ibadah di live group ini, dan saya berharap sih kita minggu depan bisa lebih banyak yang hadir, ya. Dan saya juga sempat udah share minggu depan nanti saya minta Bu Friska untuk memimpin, tapi kalau misalnya Bu Friska berhalangan, mungkin saya bisa minta Bu Friska kalau misalnya minggu depan bisa ngajak juga kalau ada mungkin dari gereja ada yang bisa mimpin pujian dan penyembahan pas di ibadahnya, mungkin 1 orang 2 orang aja gitu. Oke. Ya, supaya ibadahnya lebih teratur gitu. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan juga pada saat ini sebagai pengumuman. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Pak Wianto katanya signalnya gone. Hilang signal dia. Dia share di grup. Makanya dia terputus dari Zoom. Untuk hari ini saya minta kesediaan Bu Friska, kalau begitu untuk bisa menutup kita di dalam doa bersama. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah mengizinkan kami boleh bersama-sama bersekutu dalam live group kami membahas apa yang kami alami hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah taruhkan lewat hamba-hamba-Mu yang melayani Pastor Craig dan juga apa yang dibagikan oleh Pak Reza pada malam hari ini. Kami percaya bahwa
ini waktunya kami mengambil rest Tuhan, untuk kami bersungguh-sungguh menjalani kehidupan kami, pelayanan kami secara sesuai dengan caranya Yesus menjalani segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan untuk tolong-Mu, mampukan kami untuk kami boleh memilih apa yang sungguh penting dalam kehidupan kami. Memampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan kami bersyukur buat hamba-hamba yang telah melayani, Tuhan memberkati setiap kami, berkati hamba-Mu Pak Reza, Bu Citra, dan anak-anak mereka. Berkati Febri dan keluarganya, berkati juga Ibu Helen dan keluarganya, berkati juga Pak Wianto dan keluarganya. Biarlah kami boleh beristirahat malam hari ini, melanjutkan aktivitas kami, dan ada damai sejahtera, sukacita, perkenanan, perlindungan yang daripada Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengembalikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sorry sih. Iya, nggak apa-apa Pak Wianto. Ya, kita foto dulu ya. Saya capture bentar. Sebelum kita semua leave. Halo Ica. Tadi dipanggil-panggil Pak Wianto nggak ada suaranya, nggak tahu hilang sudah signalnya. Balik dia mau foto. Ya, ready ya? 1, 2, ya. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mau diganti immerse nggak? Mau dibikinin immerse nggak? Apaan? Gimana, Bu? Mau dibikinin jadi tampilannya gini. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Difoto lagi ya. 1, Boleh, 2, 3. Ya, kepalanya Ica masuk sama maminya ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Berasa di kantor. Iya, terasa pilih yang 6 lagi yang lain. Kalau yang 6 tuh cuma itu optionnya. Kalau yang lain jumlahnya ada yang 5 dan 24. Nah, ini Selasa di playgroup. Oke, saya kembaliin seperti biasa. Oke. Ya, sampai ketemu lagi kita minggu depan Makasih ya. pada waktu yang sama. Berkati. Ya, memberkati Sampai semuanya. minggu depan ya. Selamat berkati semua. Bye-bye. Ya. Berkati, makasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi, Helen. Ya. Thank you, Pak Wi. Oke, saya tutup ya. Ya, Ya, bye-bye. ya.